Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah, anak-anak hebat, calon hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Jazakumullah. Apakah anak-anak sudah sholat duha? Jika belum, jangan lupa untuk sholat duha nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang kata baku dan tidak baku. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian kata baku. Yang kedua, ciri-ciri kata baku. Yang ketiga, penggunaan kata baku. Yang keempat, pengertian kata tidak baku. Yang kelima, ciri-ciri kata tidak baku. Yang keenam, contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan KBBI. Yang kedua, ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme atau kata-kata yang berlebihan, misalnya agar supaya bagus hasilnya. Yang ketiga, penggunaan kata baku. Kata baku digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi, entah itu surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, atau yang lainnya. Beberapa contoh penggunaan kata baku yaitu pembuatan karya ilmiah, pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, dan pembuatan surat lamaran kerja. Yang keempat, pengertian kata tidak baku. Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI.
Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pengucapan. Karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki, maka kata tidak baku tersebut menjadi ada dan akhirnya sering digunakan. Yang kelima, ciri-ciri kata tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, terkontaminasi atau rancu. Yang keempat, banyak digunakan dalam bahasa gaul atau percakapan sehari-hari. Yang kelima, penggunaan kata tidak baku. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, seperti ketika seseorang berbicara kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Fungsi kata tidak baku dalam hal ini tidak lain adalah untuk menambah keakraban seseorang dengan lawan bicaranya. Beberapa karya sastra juga ada yang menggunakan kata tidak baku. Salah satunya adalah cerpen. Yang keenam adalah contoh kata baku dan tidak baku. Ada sebuah tabel, sebelah kanan ustazah adalah kata tidak baku dan sebelah kiri ustazah adalah kata baku. Dalam tabel tersebut, kata bakunya adalah azan, sedangkan kata tidak baku azan, ada D-nya. Kemudian kata baku afdal, sedangkan kata tidak baku afdol. Kata bakunya ajek, sedangkan kata tidak bakunya menjadi ajeg, pakai G nggih. Kemudian kata bakunya aktual, sedangkan tidak bakunya menjadi aktuil. Kata baku analisis, sedangkan kata tidak baku analisa. Kata bakunya antre, sedangkan kata tidak bakunya antri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah anak-anak solih-solihah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.